Pernah nggak sih kamu ketemu seseorang yang entah kenapa jarang banget muncul di media sosial? Bukan cuma jarang, tapi sampai-sampai kamu mulai mikir, ini orang sebenarnya masih aktif atau enggak sih? Atau mungkin kamu kenal tipe orang yang akunnya ada, foto profilnya ada, tapi isinya cuma 2 unggahan dalam 3 tahun. Padahal jelas-jelas mereka punya kamera, punya HP, bahkan kadang justru jago motret orang lain. Tapi giliran dirinya sendiri, nihil, kosong. Seakan-akan hidupnya berjalan secara offline, seolah internet cuma tempat numpang lewat, bukan panggung untuk menampilkan siapa dirinya. Lucunya, setiap kali kita melihat orang seperti ini, kita sering menebak-nebak. Jangan-jangan dia insecure. Jangan-jangan dia nggak pede dengan penampilannya. Padahal kenyataannya bisa jauh lebih menarik dari itu. Ada alasan psikologis yang membuat tipe orang seperti ini terasa berbeda. Bukan cuma soal gaya hidup, tapi juga tentang bagaimana mereka melihat dunia, melihat diri sendiri, dan memahami hubungan antara identitas pribadi dan ruang digital. Bahkan setelah kamu tahu alasannya, mungkin kamu akan mulai curiga, jangan-jangan ini aku sendiri. Yang menarik, orang yang jarang mengunggah foto bukan berarti sombong atau merasa dirinya terlalu penting, sehingga tidak perlu berbagi apa-apa. Justru sebaliknya, mereka cenderung sangat selektif. Dalam psikologi, kebiasaan ini dikenal sebagai controlled identity. Artinya, mereka lebih memilih mengatur apa yang ingin ditampilkan dibanding sekedar hadir tanpa arah di internet. Mereka sadar bahwa setiap unggahan, sekecil apapun, bisa membentuk persepsi orang lain. Dalam benak mereka ada satu kalimat sederhana tapi kuat, tidak semua orang perlu tahu tentang aku. Dan itu bukan tanda bahwa mereka tertutup atau antisosial. Justru ini menunjukkan bahwa mereka cukup nyaman dengan dirinya sendiri, tanpa membutuhkan validasi publik. Mereka tidak mencari tepuk tangan, tidak menunggu komentar, dan tidak menggantungkan harga diri pada jumlah likes. Orang yang jarang upload biasanya punya kestabilan emosi yang lebih baik. Bukan berarti orang yang sering upload tidak cerdas secara emosional, bukan itu maksudnya. Tapi mereka yang membatasi diri di dunia digital cenderung memiliki kontrol diri yang lebih kuat. Mereka bisa menahan diri untuk tidak ikut arus, tidak terburu-buru, dan tidak merasa perlu tampil terus-menerus. Mereka tahu kapan harus muncul, kapan harus diam, dan kapan harus menjaga jarak. Dalam psikologi, ini disebut emotional regulation. Dan di dunia yang serba cepat seperti sekarang, kemampuan ini semakin langka. Orang-orang seperti ini sering terlihat misterius, tapi misterius yang positif. Di tongkrongan, mereka biasanya tenang, tidak banyak bicara, tapi sekali bicara selalu tepat sasaran. Mereka bukan tipe yang berusaha menjadi pusat perhatian, tapi entah kenapa orang lain justru penasaran dan menghargai kehadirannya. Mereka seperti gunung es, yang terlihat hanya sedikit, tapi di bawah permukaan menyimpan banyak hal menarik. Mereka tidak mencari pengakuan, bukan karena tidak suka dipuji, tapi karena mereka tahu hidup tidak harus mendapat likes untuk terasa berarti. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai internal validation. Kebahagiaan mereka datang dari dalam, bukan dari komentar orang asing di internet. Anehnya, orang dengan sumber kebahagiaan internal seperti ini justru lebih tahan terhadap tekanan sosial. Saat orang lain sibuk mengabadikan setiap momen, memilih angle terbaik dan mencari filter yang pas, mereka justru menikmati suasana tanpa kamera, tanpa filter, tanpa drama. Psikologi menyebutnya present living, hidup sepenuhnya di saat ini. Mereka lebih peduli pada realitas yang ada di depan mata daripada versi ideal yang ingin dibagikan. Pernah nggak kamu mengalami momen ketika waktu terasa berjalan cepat karena kamu benar-benar menikmati hidup? Tiba-tiba sore sudah berubah jadi malam tanpa kamu sadari. Itulah hidup yang dialami orang-orang seperti ini. Mereka hadir, mereka menikmati, dan mereka memilih menyimpan momen itu untuk diri mereka sendiri. Mereka lebih memilih diam daripada salah bicara. Mereka bukan pencari drama, tidak ingin disalahartikan, dan tidak ingin memberi celah bagi orang lain untuk salah menilai. Di era internet yang penuh keterbukaan tanpa filter, sifat seperti ini terasa sangat langka. Pernah nggak kamu hampir mengetik komentar, lalu berhenti dan berpikir, perlu nggak sih? Dan ketika jawabannya tidak, kamu memilih diam. Itu bukan pengecut, itu dewasa. Menariknya, orang yang jarang posting justru jadi yang paling dicari. Ketika kamu jarang muncul, orang malah penasaran. Semakin sedikit jejak yang kamu tinggalkan, semakin besar ruang imajinasi orang lain. Fenomena ini dikenal sebagai the mystery effect. Sesuatu yang jarang terlihat cenderung terasa lebih menarik. Manusia secara alami tertarik pada hal-hal yang tidak mudah ditebak. Di dunia digital yang serba terbuka, misteri menjadi barang langka. Maka orang yang memilih diam justru terlihat lebih dewasa, lebih berwibawa, bahkan lebih menarik.
Orang-orang seperti ini juga biasanya lebih sadar akan risiko dunia digital. Internet tidak selalu ramah. Ketika kamu mengunggah sesuatu, kamu membuka pintu bagi penilaian, kritik, dan salah paham. Bukan karena takut, tapi karena bijak, mereka memilih berhati-hati. Mereka tahu tidak semua hal perlu terlihat. Ada bagian hidup yang lebih aman jika tetap menjadi rahasia. Alih-alih menghabiskan energi untuk menampilkan hidupnya, mereka fokus memperbaiki kualitas hidup itu sendiri. Hubungan, kesehatan mental, pekerjaan, dan perjalanan pribadi yang tidak harus didokumentasikan. Mereka menghargai dunia nyata. Saat berada di momen penting, mereka ingin hadir sepenuhnya. Kadang yang ingin mereka ingat bukan hasil fotonya, tapi suasananya. Hidup dalam misteri bukan berarti hidup dalam kesepian. Mereka tetap bersosialisasi, tetap punya teman. Hanya saja internet bukan panggung utama hidup mereka. Mereka memilih ruang yang lebih private dan lebih selaras dengan cara mereka menghargai diri sendiri. Mereka memahami nilai dari privasi. Menjaga sebagian hidup tetap pribadi adalah salah satu bentuk kesehatan mental yang paling penting zaman sekarang. Orang yang jarang mengunggah foto bukan orang yang tidak punya kehidupan. Justru sebaliknya, mereka punya hal-hal yang mereka banggakan dan kebahagiaan yang mereka syukuri. Hanya saja tidak merasa perlu menjadikannya konsumsi publik. Menariknya, karena mereka tidak banyak menunjukkan, orang lain justru lebih memperhatikan cara mereka berbicara, bersikap, dan membawa diri. Persona mereka terbentuk bukan dari unggahan, tapi dari kehadiran yang autentik. Mereka sering terlihat tenang tapi ngena. Tidak selalu muncul, tapi ketika hadir, suasana berubah. Mereka tahu apa yang penting dan apa yang tidak perlu. Karena itu mereka sering lebih mudah dipercaya. Saat mereka berbagi sesuatu, itu benar-benar berarti. Mereka tidak bermain untuk penampilan, tapi untuk keaslian. Jika kamu merasa termasuk tipe yang jarang posting foto, lebih suka diam dan lebih nyaman hadir tanpa harus terlihat, itu bukan kekurangan. Psikologi justru menunjukkan bahwa kamu mungkin punya kualitas yang tidak banyak dimiliki orang lain, kontrol diri yang kuat, ketenangan, dan kesadaran diri yang tinggi. Kamu bisa bahagia tanpa dipuji, kamu bisa menikmati hidup tanpa bukti visual, dan yang paling penting, kamu tahu bahwa hidupmu tidak harus menjadi tontonan. Privasi bukan kelemahan, tidak tampil bukan berarti tidak ada. Kamu mungkin jarang muncul, tapi bukan berarti kamu tidak bersinar. Kamu hanya memilih bersinar di tempat yang paling penting, kehidupan nyata. Jadi, kalau kamu adalah tipe orang yang tidak sering mengunggah foto dan lebih senang menjaga ruang pribadimu, ingat satu hal penting. Kamu tidak kurang, kamu bukan ketinggalan zaman, kamu bukan tidak menarik. Justru sebaliknya, kamu memiliki sesuatu yang membuatmu berbeda, sesuatu yang membuatmu lebih kokoh, lebih matang, dan lebih autentik. Kamu punya kontrol diri ketika orang lain sibuk berlomba-lomba terlihat. Kamu punya ketenangan yang membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatmu. Kamu fokus pada apa yang benar-benar penting, bukan pada apa yang ingin dilihat dunia. Kamu bisa menikmati hidup tanpa bukti visual, tanpa pengakuan, tanpa sorotan. Dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Kamu tahu bahwa kebahagiaan tidak harus diumumkan, pencapaian tidak harus dipamerkan, dan hidup tidak harus selalu ditonton agar terasa berarti. Kamu berjalan dengan ritmemu sendiri, melangkah tanpa terburu-buru dan berkembang tanpa harus berisik. Kamu mungkin terlihat diam, tapi di dalam dirimu ada proses yang terus berjalan. Di dunia yang penuh kebisingan, keheningan adalah bentuk keberanian. Di era yang haus validasi, ketenangan adalah kemewahan. Dan di tengah budaya pamer yang tak pernah berhenti, memilih untuk cukup adalah tanda kedewasaan. Jadi jangan ragu dengan caramu menjalani hidup. Jangan merasa perlu menjelaskan dirimu pada semua orang. Kamu tidak harus selalu muncul untuk membuktikan bahwa kamu ada. Kadang justru dengan tidak tampil, kamu menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Kamu hadir, kamu berkembang, kamu hidup sepenuhnya. Dan itu lebih dari cukup.